Akhirnya, setelah 1871 hari kaburnya Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Setelah 5 kali lebaran, 5 kali bayar pajak STNK, kasus ini berlanjut. Rezim politik berganti. KPK pun menepis tudingan adanya politisasi hukum dalam kasus tersebut. Harun Masiku kabur setelah penyidik menangkap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. Harun diduga menyuap Wahyu supaya jadi anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, gantiin Nazarudin Kemas yang meninggal. Awal kasus ini ramai. Tempo menulis dugaan keterlibatan Hasto terkait kaburnya Harun Masiku. Hasto diduga menyembunyikan Harun di satu kawasan di Jakarta Selatan yang berhubungan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Periode 2019 sampai 2024, kayaknya KPK lagi pilek. Mereka nggak bisa mencium jejak Harun Masiku. Dari zaman kepemimpinan Firly Bahuri yang hobinya main badminton, sampai Nawawi Pomolango yang hobinya apa saya tidak tahu, Hasto tidak tersentuh sampai akhir 2024. Akhirnya, pada Kamis 20 Februari 2025, penyidik memutuskan menahan Hasto Kristianto. Hasto disangka ikut menyuap Wahyu Setiawan dan menghalangi penyidikan. Kata KPK, Hasto memerintahkan penjaga kantornya menelepon Harun setelah penangkapan Wahyu Setiawan. Harun diminta merendam telepon selulernya, lalu kabur. Hasto juga meminta stafnya merendam ponsel sebelum dimintai keterangan sebagai saksi pada 6 Juni 2024. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Dengan ditahannya Hasto bukan berarti pengusutan kasus penyuapan Wahyu selesai. Sosok yang sudah kabur 5 kali lebaran ini harus ditangkap. Gak heran kalau ada tudingan politisasi hukum setelah melihat rentang waktu yang panjang dalam penetapan Hasto sebagai tersangka. Kader PDIP yang menjadi kepala daerah juga langsung mendapat arahan supaya tidak menghadiri pertemuan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Tuduhan adanya serangan politik akhirnya jadi senjata PDIP di DPR. Tuduhan ini cuma bisa dilawan dengan keseriusan KPK melakukan penyidikan. Dengan ditangkapnya Hasto bisa jadi petunjuk baru KPK untuk membuka kasus lain di balik penyuapan Wahyu Setiawan. Indikasi adanya kasus lain terlihat dari penggeledahan rumah politikus Partai Persatuan Pembangunan Jan Faris pada awal Januari 2025. Dari informasi yang didapat, Jan memberikan sebagian uang suap Wahyu Setiawan kepada Harun Masiku. Jan, Hasto, dan salah satu pengacara terhubung dalam upaya isolasi penyidikan korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kalau benar Harun juga berkaitan dengan kasus korupsi BLBI, ini kesempatan bagi KPK untuk membuka kembali perkara tersebut. Tapi lihat kondisinya sekarang, KPK menghentikan penyidikan kasusnya, sekaligus menghapus status tersangka terhadap Taipan Samsul Nur Salim pada 2021. Supaya publik tahu kalau KPK masih ada taringnya, Harun Masiku harus ditangkap. Saya Billy, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.